إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Apa artinya? Baca. Jar. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Saya dulu, Abah dulu pernah ngaji di Malang. Di Malang tentang ayat ini oleh Al-Mawfur lah, Kiai Haji Basori Alwi. Beliau membahas ayat ini. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. وَقَدْ نَزَّلَ, sungguh telah ditentukan, sungguh telah ditentukan turun, turun kepada kalian fil kitab, di dalam kitab Al-Quran, an idza sami'tum, ketika kamu mendengar, kalian semua ini dalam Al-Quran sudah ada ketentuan. Kalau kamu mendengar an idza sami'tum ayatillah, ayatnya Allah, tanda-tandanya Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, atau diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kamu duduk bersamanya, jangan membersamainya, jangan duduk bersamanya. Kalau kamu melihat ada ayat Allah, tanda-tanda kebenaran daripada Allah diingkari atau diperolok-olokkan, maka jangan duduk bersama mereka. Idzan mithluhum, jikalau kamu seperti itu, innakum idzan mithluhum, kalau kamu duduk dengan mereka maka kamu serupa. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Contoh, contoh kayak kejadian kemarin, ada Paulus meninggal dunia. Paulus meninggal dunia. Ya, enggak perlu juga kita mendoakan, enggak perlu juga. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya Yesus adalah Tuhannya. Sementara kita ini bertuhan kepada siapa? Kepada Allah. Mereka mengakui Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Yesus. Sang Bapa yang suci, kembali kepada Roh Kudus dan lain sebagainya. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan kamu duduk dengan mereka. Mereka sudah menjadi musuhnya Allah. Kenapa kamu nak duduk di situ? Terus bagaimana dengan kepala negara, dengan
Kalau kepala negara perwakilan sebagai penghormatan mewakili daripada warga yang ada di Indonesia khususnya yang Kristen. Diwakili karena mereka dianggap seorang pastor yang kelas tinggi, ya, di Kastil, di Vatikan, di Romawi tertinggi, mewakili rakyat yang ada di Indonesia, itu lain ceritanya. Kita tidak ada kepentingan. Jadi kalau ada umpamanya orang non muslim meninggal dunia, sudah kita tidak usah berkecimpung di situ. Kenapa? Karena beda. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka. Apalagi sampai diajak doa bersama. Ayo kita berdoa bersama untuk kepulangan kepada Bapa, kembali kepada Roh Kudus. Angkat tangan dulu. Nah, baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, itu tidak pas. Yang meninggal dunia ini bukan muslim. Ya, lim siliong. Umpama Kristen, Hindu atau Buddha, fala taq'udu ma'ahum. Maka jangan duduk dengan mereka. Termasuk juga duduk ketika nak ruahan, nak ruahan. Ruahan, ya. Ikut ruahan pula. Ngundang Pak Rizky, Pak Ustadz, bisa enggak ruahan di rumah? Oh, ikut ada rokok sampurna 5. Oh, bisa. Nah, lantak rokok lah juga bisa galuh lah. Enggak boleh. Woi, ini, rokok ini, aku kembalikan, baik. Bukan aku udah galak rokok. Tapi kalau Cece nak ngadakan ruahan, enggak ngapa ruahan kami ini baca Yasin, baca Fatihah, mendoakan daripada orang-orang yang sudah mendahului kita, yang agamanya sesama kita, Islam. Sementara Cece ini Hindu, tidak nyambung, malaikatnya beda. Jadi mana? Tidak bisa. Kalau Cece nak mau ikut ruahan, masuk Islam dulu. Nah, baru bisa, bukan aku tidak galak, daripada sesat kage. Cece mendoakan aku ya sesat, aku mendoakan Cece juga sesat. Ini urusan agama. Nah, kalau urusan umpamanya Cece nak pindah rumah, atau Cece umpamanya nak bongkar rumah, nah pacak aku bantu. Kenapa? Karena bukan urusan agama. Kalau urusan agama, ini an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Kenapa kok dikatakan dia mengingkari ayat Allah? Allah itu satu. Qul huwallahu. Kenapa kok dia mengatakan Allah 3? Apa Tuhannya 3? Dia mengatakan Tuhan beranak. Loh. Sementara di dalam Islam lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka mengakui kalau Nabi Isa wafat, disalib, sementara Islam tidak mengakui itu. Ini namanya an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau tidak ada kepentingan, ngapo kita nak duduk dengan wong non muslim? Mendingan duduk sesama Islam. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi musuhnya Allah. Musuhnya Allah. La'anahullah. Innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kamu kalau seperti itu ya sudah mirip dengan mereka, sudah. Seolah-olah mengiyakan, ya sudah teruskan sudah. Tidak ada ingkar di sana. Sementara Nabi sudah mengatakan, Nabi diajarkan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Kalau sudah urusan agama ndak cak dibareng-barengkan, ndak cak. Kalau urusan gotong royong, makan bareng umpamanya di mano, laju. Tapi kalau urusan agama, ndak cak. Pak Muklis, Pak Ustaz, bisa ndak bacakan Yasin untuk Papa? Papa siapa namanya? Cing Cing Li. Agama apa?
Agamanya tidak jelas Pak Ustaz Muklis. Tapi caknyo dia ini Kristen dia. Bisa enggak Pak Muklis? Ini ada amplop 1 juta. Oh bisa. Karena amplop tadi itu. Maka Muklis ini termasuk orang yang mengkufuri ayat Allah. Oh ya enggak bisa kok, cek. Maaf baik, bukan aku enggak galak. Enggak bisa seperti itu. Kecuali kalau Papa Cece itu Muslim. Jadi mak mano? Kalau umpamanya andaikan aku masuk Islam, mak mano Pak Ustadz Muklis? Tidak apa-apa, bagus itu. Terus bisa tidak aku mendoakan Papa? Papa yang tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena sudah beda akidah. Nah. Inna Allah jami'ul munafiqina. Jingok ini. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik wal kafirin dan orang-orang kafir fi jahannama jami'a. Baca artinya. Bim, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Loh, masih kurang jelas apa ini? Sesungguhnya Allah bakal mengumpulkan orang munafik. Orang munafik itu yang bagaimana? Orang munafiknya tadi, dia Islam tapi galak duduk dengan wong non muslim. Ingat, bukan urusan dunia tapi urusan agama. Makanya ada orang bertanya, "Mano kalau ada orang Islam datang ke pemakaman daripada orang non muslim?" Ya, kalau datang baik tidak jadi masalah. Datang toh. Ya. Tapi ketika dia ikut mendoakan atau mengaminkan doanya yang sesat tadi itu yang namanya munafik. Biasanya orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berkepentingan. Orang-orang yang berkepentingan di situ. Makanya kalau ada orang non muslim mati, ya sudah mati. Tidak perlu gitu nak bingung. Mati ya sudah mati. Ya, kenapa? Jangan sampai kita jadi orang munafik berkeuntungan. Ya. Awak wong Islam tapi galak mendoakan orang non-muslim. Sampai Nabi itu mengajarkan kalau kamu ada orang non-muslim mengucapkan salam kepadamu, jangan kau jawab. Umpamanya ada Cece ngomong, "Assalamualaikum." Pak Ilham, "Waalaikumsalam." Ya, dia mengucapkan, ingat, salam itu artinya kan mudah-mudahan keselamatan untuk kamu semuanya. Kan gitu. Wong non muslim mendoakan kita sesat. Kita mengatakan waalaikumsalam. Keselamatan untuk kamu juga sesat. Nabi mengajarkan kalau kamu ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka jawab alainas salam. Bukan waalaikumsalam, tapi alainas salam. Keselamatan untuk diriku. Kenapa? Karena salam itu punyaan orang Islam. Itu dari urusan salam. Apalagi sampai mendoakan daripada orang non-muslim. Ya Allah, ampuni dosa Paulus. Nah, ini yang tidak pas itu. Jangan gawe gilo gitu ini. Innakum idza mithluhum. Kalau kamu berada di dalam situ ikut mendoakan ya podoai berarti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa orang yang menyerupakan dirinya dengan satu kaum maka dia ada di dalamnya. Tidak boleh. Ini dalam rangka dulu ada ulama itu doa bersama dengan orang-orang non muslim. Maka oleh Ki Basori dibahas, santrinya dikumpulkan, dibacakanlah ayat ini. Tidak boleh seperti itu, mencampur adukkan akidah. Itu tidak boleh. Ya. Innallaha jami'ul munafiqina. Sesungguhnya Allah bakal mengumpulkan orang munafik wal kafirin dan orang-orang kafir fi jahannama jami'a, di dalam neraka jahannam. Wong muslim tidak. Coba inti baca dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Lo jelas sudah itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum
khairul jazaohum inda rabbihim, balasan di sisi Allah jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Selamanya dia masuk surga kalau dia orang yang beriman. Ngapa kita nak repot mendoakan musuhnya Allah? Ada kan orang bertanya, itu Pak Ustadz, Jokowi mendoakan Paus Paulus mengangkat kedua tangan. Ada di videonya, main ini. Oh itu mungkin, tidak ngerti dia. Satu tidak ngerti. Yang kedua, kalau BD itu icak-icak baik, ngotai Paus tadi itu. Padahal yang didoakan Jokowi, mudah-mudahan nerako. Nah itu tidak tahu pula gitu. Nih, tapi kalau dia umpamanya Pak Jokowi, ya Allah, aku sayang dengan Paus ini ya Allah, umpamanya masukkan dia surga ya Allah, kata malaikat, pret. Surga siapa? Surga siapa? Ya salah, itu tidak boleh. Ini jelas ini. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dia tidak tobat sampai mati, tidak tobat, tetap menjadi Paus Paulus, tetap dia menjadi pengikut Nasrani, Kristen. Berapa ribu orang yang sesat gara-gara dia. Bayangkan. Diam ya. Cukuplah. Mudah-mudahan manfaat. Allah merhamna.